Panggilan beribadah. Setiap hari kita merayakan hidup sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan pada rasa takut kita, kemenangan karena keberanian kita, kemenangan karena sukacita dan damai sejahtera yang terus dikaruniakan pada kita. Karena itu, mari kita berdiri dan dengan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan yang memberi kemenangan pada kita setiap hari dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Kita mulai. Ibadah yang kita rayakan pada saat ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, nats yang memimpin kita dalam kebaktian pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 24 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Begini bunyi nats yang membimbing kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikianlah nats yang memimpin kita dan kita menyambutnya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 50 bagian A ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kerendahan hati kami ada di hadapan-Mu.
menyadari dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dalam menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan, baik yang terlintas dalam hati dan pikiran kami, terlontar melalui kata-kata kami maupun yang nyata dalam perbuatan kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 42. Jika demikian pengakuanmu, maka dengarlah berita anugerah Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nyanyian rohani nomor 137 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan Mazmur pujian kita, dan Mazmur ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 100 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian kalimat-kalimat yang tercetak keluar, dan jemaat Tuhan membacakan bagian kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Karena itu saya jemput jemaat untuk berdiri. Pujilah Allah dalam baiknya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kidung Jemaat nomor 397 ayatnya yang pertama. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian. Engkau mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk berbakti, beribadah, memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya untuk kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang kami baca bersama dan akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini, boleh kami mengerti, dan tidak saja kami mengerti, tetapi kami boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman ini bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar biarlah firman yang direnungkan bersama, yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, adalah semata-mata karena kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kiranya akan segala salah dan dosa kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya."
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan budaya dan bahasa. Di bawah tema Yesus Kristus hadir dalam budaya, saya mau mengajak setiap kita untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Cerita tentang seorang asing yang berjalan bersama 2 orang murid ke Emmaus bukanlah merupakan cerita yang baru bagi kita semua. Lukas memberitakan kepada setiap kita tentang percakapan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus yang terletak 7 mil dari Yerusalem. Kedua murid tersebut adalah Simon dan Kleopas. Mereka menempuh perjalanan itu pada waktu sore. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang apa yang telah mereka alami di Yerusalem, tentang Yesus Tuhan mereka. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dari percakapan mereka ini kita mengetahui bahwa mereka adalah orang yang kehilangan harapan. Sebab apa yang mereka impikan pada Yesus berakhir pahit,
yaitu Yesus mati di salib. Simon dan Kleopas adalah orang-orang yang akrab bergaul dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus penuh dengan kuasa. Tetapi ada banyak pertanyaan yang hadir dalam benak mereka masing-masing. Yesus punya kuasa, tetapi mengapa ia tidak berdaya? Apakah dia sengaja diam atau memang tidak berdaya? Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kedua murid ini ada dalam kecemasan, ada dalam bimbang dan putus asa, berduka karena kemalangan yang mereka hadapi, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam perjalanan tersebut, ia bertanya kepada mereka apa yang menjadi topik percakapan dalam perjalanan tersebut. Dalam bagian firman Tuhan disampaikan kepada setiap kita pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan. Apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mendengar pertanyaan ini, salah satu dari kedua murid itu berbalik dan menjawab pertanyaan Yesus. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem saat ini? Lalu Yesus berkata kepada mereka, kita bisa melihat dengan jelas tercatat bagi setiap kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Di sini dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Melalui jawaban Yesus ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yesus menegur dan mengajar mereka segala sesuatu itu. Dan hati mereka berkobar-kobar. Mereka mendapatkan pengertian baru untuk melihat arti pengorbanan Yesus bagi kehidupan mereka. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap saja tidak mengenal siapa orang asing yang berjalan bersama dengan mereka. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, melihat sikap dari kedua murid ini, kita juga tidak jauh berbeda dengan mereka. Betapa sering Yesus menegur, menolong, dan mengajarkan kepada kita kebenaran dan kasih, tetapi kita tidak pernah mengenal Dia. Simon dan Kleopas terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sehingga mereka memintanya untuk tinggal bersama. Kata tinggal di sini memiliki makna yang mendalam. Tinggal untuk makan bersama sebagai teman seperjalanan, dan juga tinggal dalam roh yang berkobar terhadap apa yang disampaikan sepanjang perjalanan tadi. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dikisahkan selanjutnya kepada kita semua bahwa Yesus masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Waktu ia makan, ia mengambil roti dan mengucap berkat. Saat itulah menjadi titik di mana identitas Yesus yang mereka kenal selama pelayanannya menjadi nyata, menjadi jelas bagi mereka. Murid-murid baru mengenal Yesus pada saat mereka tiba di rumah dan makan bersama. Berbicara tentang makan bersama, saat ini pengalaman tersebut sepertinya sudah tidak lagi dialami oleh banyak orang percaya. Kita melihat saja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sepanjang hari kita bekerja di luar rumah. Ketika kita bekerja, Yesus ada bersama dengan kita dalam rupa yang tidak kita kenal. Setelah kita tiba di rumah, kita juga tetap tidak mengenal Yesus. Karena kita tidak memiliki cukup waktu untuk makan bersama di sekeliling meja keluarga sebagai tanda ucapan syukur
untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Firman Tuhan mengajak setiap kita yang ada saat ini, kalau kita mau untuk mengenal Yesus yang selalu menolong kita sepanjang hari untuk menjalani setiap kerja kita, maka kita patut untuk belajar dari dua murid itu, yaitu duduk sepanjang atau di sekitar meja keluarga dan makan bersama dengan Yesus. Semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, seperti halnya perjalanan kedua murid, kehidupan kita sebagai anak manusia saat ini adalah perjalanan dari waktu ke waktu dan dari kekecewaan ke harapan. Dengan kata lain, kita sedang membuat suatu perjalanan ke masa depan. Dan tentunya ada banyak hal yang akan kita hadapi. Ada banyak pertanyaan, ada banyak kecemasan, ada banyak putus asa dan hilang harapan. Dan semuanya ini membuat kita ada dalam satu penglihatan yang kabur. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Tetapi dalam semangat yang berkobar, kita masih bisa untuk berharap bahwa Tuhan yang sama akan mendekat, menemani, bercerita dalam perjalanan bersama dengan kita, bahkan mau tinggal bersama dengan kita bila hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Tuhan memberkati kita dengan firman yang kita dengarkan saat ini. Amin. Semua yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman dan karena itu saya jemput jemaat untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh dapat beribadah kepadamu. Di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
Namun kami menyadari bahwa siapakah kami Tuhan yang akan memberi. Kami mohon kiranya Tuhan mengasihi kami dan menyucikan semua persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu, khususnya di tempat kami ini Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa, sempurnakan doa kami, mengampuni setiap kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Semua yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tenang, kita persiapkan hati dan diri kita masing-masing. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Dalam setiap kerendahan hati, kami ada di hadapan hadirat-Mu, membawa semua kehidupan kami yang tidak layak, dengan harapan yang besar bahwa Tuhan melayakkan kami. Kami menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani ini belum kami jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran, dan banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kami tahu bahwa semua yang telah kami lakukan ini menyakiti hati sesama kami, dan juga terlebih Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Pada kesempatan ini Bapa di sorga, kami berharap bahwa Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan berkenan untuk melayakkan kami. Biarlah Tuhan kirim Roh Kudus-Mu untuk selalu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami tahu dengan pasti bahwa ketika Roh Kudus Allah bekerja dalam hati, dalam hidup kami, maka kami akan dibawa dalam suatu perubahan hidup. Dan lewat perubahan hidup ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada sukacita dan kebahagiaan dalam hati kami masing-masing ketika setiap kami masih diberikan kesempatan untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu bahwa waktu dan kesempatan yang sementara ini sedang kami rasakan dan kami nikmati tidak dapat dirasakan oleh setiap sesama kami. Karena itu Bapa di surga, kami perlu untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena sebagai Tuhan dan Allah, Engkau selalu menaungi setiap kami dengan penuh kasih. Engkau selalu berkarya dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami dengan sempurna, walaupun kehidupan kami ini jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur karena pada hari ini kami diperkenankan untuk ada dalam bulan budaya dan bahasa. Dalam perayaan ini Bapa di sorga, setiap kami juga boleh dibawa untuk lebih dekat kepadamu sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Sebagai Tuhan, sebagai pencipta kami, Engkau selalu mengasihi kami. Sehingga ketika jalan kehidupan yang kami tapaki ini, di luar dari apa yang Tuhan kehendaki, kami menyerong dari jalan yang sebenarnya. Tuhan pakai segala cara agar setiap kami sebagai umat-Mu, kami dapat kembali kepada jalan yang telah Engkau tentukan.
Dan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini merupakan salah satu jalan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, membawa setiap kami agar kami mampu membawa hidup kami yang tidak sempurna, membawa hidup kami yang ada dalam keberdosaan, untuk terus dan terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Ada banyak pesan firman-Mu yang begitu berarti, yang setiap kami dituntut untuk mampu menjalankannya dalam kehidupan beriman kami. Ada banyak hal juga yang perlu kami pelajari, kami contohi, dan kami teladani dari kebenaran firman-Mu ini. Kami tahu bahwa kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kami mohon Tuhan hadir bersama dengan kami. Kuatkan dan mampukanlah setiap kami. Sehingga dalam setiap hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami mampu untuk menjadi saksi-saksi yang hidup untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan alirkan bagi kami. Kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus menyatakan kepada setiap kami bahwa ada semangat yang berkobar yang juga Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu yang ada saat ini. Dalam setiap kecemasan, dalam setiap kebimbangan, dalam setiap keputusasaan, biarlah setiap kami tidak hilang pengharapan kepada Engkau sebagai Tuhan, sebagai pencipta kami. Biarlah Tuhan kami mampu dalam kehidupan kami masing-masing untuk terus membawa hidup kami dekat kepada Engkau, mengundang Engkau, untuk kalau bisa Tuhan mendekat kepada setiap kami, menemani, bahkan bercakap-cakap bersama dengan kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan supaya kami menjalaninya. Kami percaya bahwa ketika Tuhan selalu ada bersama dengan kami, maka apapun yang akan kami lakukan dalam setiap karya hidup kami masing-masing, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kehidupan kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Tuhan limpahkan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami tahu bahwa ketika kami punya rencana untuk bekerja, kami butuh untuk ada dalam umur panjang dan kesehatan. Sehingga setiap rencana-rencana kerja kami ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami tahu umur panjang dan kesehatan itu berasal dari Tuhan sendiri. Hadirlah bersama dengan kami dalam setiap tapak-tapak langkah kami masing-masing. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, kami lemah. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka setiap hidup kami ini akan memuliakan nama Tuhan. Keadaan yang sementara ini diperhadapkan dengan kami, Tuhan memberkati. Jangan biarkan kami ada dalam kecemasan. Jangan biarkan kami ada dalam bimbang dan putus asa. Apalagi kami ada dalam hilang harap kepada Engkau. Kami percaya bahwa segala sesuatunya akan berlalu. Asalkan setiap kami selalu berpasrah diri, kami selalu membawa kehidupan kami untuk dekat dengan Engkau sebagai Tuhan dan pencipta kami. Maka ada kekuatan kemampuan yang akan Tuhan limpahkan bagi kami. Bapa di sorga, kehidupan yang akan kami jalani dalam minggu yang baru ini, Tuhan memberkati. Agar lewat hidup, lewat kerja dan apapun yang kami lakukan, meskipun harus kami lakukan di rumah saja, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Bersama dengan setiap persembahan yang telah kami berikan, Tuhan memberkati. Ampuni kami Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya jemput berdiri dan kita sama-sama melakukan kidung jemaat nomor 343, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Kristen manakah cahaya
Dalam keyakinan iman dan keteguhan hati, mari kita terus berharap dan bersandar pada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap berwaspada dan berjaga-jaga, bekerja dan menghasilkan buah. Hati kami rindu dan terus senantiasa menantikan kedatangan Tuhan dengan menjaga hati dari segala kewaspadaan. Pulanglah dalam pengharapan pada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan membaharui. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. sedang